sedang mendengarkan Poci, podcast OSIS Ricci. Hai semuanya, kembali lagi di Poci Podcast Ricci bersama gua Mosya dan Halo, nama gua Kiza. Apa kabar, Mos? ya oke-oke aja sih gue. Lu gimana, Kis? Puji Tuhan, baik-baik aja sih. Selamat ya udah naik kelas 9. Aduh, lu jangan ngingetin kalau gua tua dong. Iya. Duh, Kita udah kelas 9 ya. iya nggak terasa ya. Udah gak basah, udah cepet-cepet. Iya nggak terasa kita juga yang udah tertua dari seangkatan lagi, gitu. Berarti kita juga menurun berarti ya? Maksud lu gimana menurun? Ya kan dari lantai 4 jadi kayak lantai 1 gitu loh maksud gua. Bisa aja lu. Saja dong. Ya kalau online kita sama level gitu. Jaringan yang sama, wifi yang sama. Asik, bisa aja lo. Putus nyambung yang penting nggak putus cinta ya nggak. Aduh, kiss. Iya. Menurut lo tuh gimana sih online dan offline tuh opini lo gimana? Menurut gue sih lebih enak offline ya. Kalau misalnya dalam ketemu teman, sosialisasi sama guru gitu. Tapi kalau misalnya ya tugas, ujian, kayaknya online deh. Menurut lu gimana? Kalau gua sih ya untuk offline sih setuju aja. Cuman kalau bangun paginya itu kadang yang gue mempermasalahkan gitu loh. Iya, gue Udah juga pasang gitu. alarm jam 6, bangunnya jam 7. Aduh, jadi telat. Yang penting jangan telat inilah, Kis. Telat Apa? telat masuk tahun gitu kan. Masuk SMP Ya, telat. nggak gitu. Aduh. Tapi kalau misalnya offline tuh telat, alasannya selalu sama, macet. Iya. Benar. Tapi kalau online juga ada oke-nya juga sih. Nilai kita juga naik enggak? Ya enggak? Naik dong. Naik Aduh, drastis lu gitu, naik tinggi. of course lah, nilai lu gimana sebelum offline sama online? Gue pengen tahu. Nilai gue pas offline biasa-biasa aja sih, Mos. Pas-pasan lah. Pas online, bagus-bagus dong. Kan gue rajin belajar. Tapi serius ya, kita lagi lockdown nih. Kita jadi gak bisa main basket bareng deh. Iya sih ya, kan karena PPKM ini ya nggak boleh ketemuan. Tapi kan lu tahu netizen Indonesia kan nakal-nakal. Wah iya nih, bahaya ya ya. kan? Yang di sosmed banyak banget tuh. Malah jadi kayak hurt stupidity. Aduh, gak suka gue. Iya. Tapi ya kan kita kan ini harus menjadi contoh untuk yang lain gitu. Nah iya. Buktinya kita adain podcast ini nih untuk hiburan. Iya, untuk Dengan hiburan dan informasi untuk yang lain lah, of course. Itu juga penting. Nah, kan karena online ini lu sering dong bertemu sama orang tua ya kan? Wah iya dong, ini mau gimana kita? Gue pengen nanya dong, lu Kenapa? udah sesoleh apa sih sama ortu lu? Gue pengen tahu aja gitu kan. Oh gitu. Ya mau gimana lagi, Mas, kita udah terjebak di rumah Iya, sini. of course. Kita berbantu orang tua lah yang udah tua gitu. Mungkin nyapu, pel, cuci piring. Kalau lu gimana nih? Gue mah selalu bro. Lu jangan merendahkan gue dong. Aduh, gue ini selalu menyapu, mencuci Wede, dan sebagainya keren lu, dan Mas. seterusnya lah ya. Berbakti ya. Jadi sehat-sehat aja orang tua. Gimana? Adek kakak situ? Oh iya, sehat walafiat of Iya, course lah. alhamdulillah. Siapa dulu? Oh iya. Iya. Gue juga pengen tahu nih, lu sebenarnya anak keberapa sih? Oh, gue mah anak pertama gitu, firstborn. Wis, berarti sering dipasang tanggung jawab dong sama ortu. Tahu aja sih. Oh iyalah. Lu anak keberapa, Mos? Gue jujur, gue anak kedua sih. Punya kakak dong. Iya, punya. Beda 3 tahun sama gue. Gimana tuh punya kakak? Enak gak? Banyak suruhan lah, suruh-suruhan biasa. Lu nggak tahu ya rasanya ya. Jadi gimana, lebih enak? Kasian. Apaan sih? Tapi pengalaman lu sebagai firstborn tuh gimana? Menjadi firstborn menurut gue sih bisa menjadi contoh sebagai adik-adik gue ya. Jadi contoh lebih disiplin lah, kasih contoh yang lebih baik supaya mereka nggak nakal gitu. Kalau lu gimana sama kakak lu? Ya biasa lah, yang namanya adik kakak tuh kan juga sering-sering berantem. Tahu nggak rasanya? Pasti. Oh, Tahu dong. Kalau biasanya kan karena gue jadi adiknya, of course gue yang disuruh-suruh gitu kan, disuruh ambil remote padahal cuman di depan mata. Aduh, itu sungguh sih bikinin kesel lah pokoknya lah. Selabis. Terus berantem hal-hal sepele kayak game.
Kalau main PS, sticknya nggak dicolok. Iya, Terus, paham. kalau lu yang jadi penyuruhnya ya? Lah kok penyuruh ya? Lu yang jadi penyuruh Bilangnya, adik-adik lu kan? ambilin dong gitu. Ah, Iya, jadi enak, ambilin dong. Bagi dong. ah, Nyalain TV-nya dong gitu. penyuruh apa malak gitu mah? Malak itu Penyuruh mah dong, lupa penyuruh. pasti. Bukannya malas ya, tapi lagi mau istirahat aja sebentar gitu. Aduh, tapi kan kita kayak udah kebanyakan ngomong nggak enak-enaknya ini ya. Kayak apa lu nggak merasa kasihan gitu? Udahlah kita ceritain baik-baik aja Iya, yang dulu baik-baik. kali ya. Kalau ini gue mau nanya sama lu, Mas. Serunya sama baiknya punya kakak kayak gimana sih? Kan gue kan nggak punya, jadi nggak tahu. Makanya gue nanya lu nih. Oke, nggak apa-apa. Gue ceritain. Jadi kalau misalnya lu punya kakak tuh walaupun sering berantem, lu akan tetap merasa ditemani gitu, diprotek ya. Sebagai yang tugas kakak, lu pasti ngerti sendiri dong, Ngerti kok, ngerti. ya kan? Iya. Kalau misalnya gua sendiri pribadi ada masalah sama orang, abang gua yang maju, gua juga nggak ngerti itu. Nice. Tapi bener, dan itu juga dan karena itu kita berdua ada rasa saling respectnya itu. Oke, lu kayak begitu, gua kayak begini, nggak apa-apa dong. Oke, respect Yoi, muncul. respect gitu dong. Jadi lama-lama itu jadi saling membantu gitu loh. Ada rasa brotherly-nya itu, brotherhood. Widih, Saling brotherhood membantu gitu. sesama lain gitu loh. Dapat menguntungkan sesama. Namanya apa itu waktu di sekolah? Simbiosis mutualisme, Kis. Ayo Iya. dong. Ingat gak pelajaran IPA? Iya, Aduh. ingat dong, ingat. Iya. Kalau lu gimana, Kis? Kalau punya adik sih, menurut gue sih lebih lumayan sih, seru juga. Tapi kadang-kadang ya kalau ada yang nakal gitu bisa di galak-galakin tuh. Waduh, maksud lu galak-galakinnya gimana nih? Jangan yang enggak dong. Ya biar intimidasi aja gitu. Kita bisa menjadi contoh yang baik terhadap mereka dan mereka respect privacy gue juga, dan pokoknya tuh mereka bisa diajak main sih, bisa diajak main. Yang penting nggak beda 10 tahun aja sih itu. Oh iya, siap. Tapi ya pasti rasa tanggung jawabnya besar ya. Iya. Tanggung jawab sebagai kakak memang lebih berat sih. Lu pernah nggak sih dibandingin sama adek lu? Gue kan punya adik ya, 2 cewek. Nah, kalau mereka tuh salah satunya tuh ada yang pinter banget, terus satunya lagi ada yang pokoknya atletik gitu deh. Kadang-kadang bandingin aja gitu. Kok lebih pinter sih? Padahal kakaknya tuh waktu SD nilainya nggak sebagus ini, kayak gitu. Kalau gue juga mau nanya nih, lu suka dibandingin nggak sama kakak lu? Gue sendiri sih jujur ya, gue nggak pernah. Ortu gue tuh bukan orang yang banding-bandingin. Ortu gue tuh orang yang apa namanya, adil gitu. Nice. Jadi kalau salah ya dimarahin, enggak ya enggak gitu. Nggak ngeblame siapa-siapa ya? Iya, tapi kan tahu kan adik kakak kan tetap aja berantem. Iya. Kembali lagi ini bukannya bandingin sih, lebih ke berantem ya sih. Tapi karena itu malah abang gue yang terus yang dimarahin. Dia tapi iya gue juga dimarahin. Sampai ya wajar sih, apa sampai kayak lu tak kan tahu adat-adat orang Indo kan agak-agak ketimuran. Jadi kalau misalnya marah, punishmentnya bisa apa namanya, gesper, apa besi gitu kan. Nah, tapi bukan berarti ortu gue yang melakukan hal seperti itu ya. Iya, tahu. Ingat, gue cuman ngomong kalau masih ada adat istiadat ketimurannya, kedisiplinannya lah gitu. Opini lu tuh untuk kayak membesarkan ya membesarkan sih ya. Membesarkan misalnya nih lu punya anak dan lu membesarkan nih. Menurut lu kekerasan itu adalah jawaban yang benar gak sih untuk disiplin? Ya menurut gue sih kalau kekerasan anak ya, itu bukan contoh yang buat disiplin, tapi mungkin ada beberapa orang tua, parents yang punya pendapat yang beda sama gue, tapi ya mungkin mendisiplinin anak dengan kekerasan kayaknya bukan jawaban deh. Soalnya ya ini mau disakitin ya mau disiplin gak sih? Maksudnya kayak mending nasehat aja. Kalau diulang, kekerasan malah muncul rasa takut itu ya. iya jadi takut sama kita, nggak berani ngomong, nggak berani cerita Curhat aja. gitu. Jadi nggak pernah gitu. Tapi kalau opini lu begitu, menurut lu membesarkan anak yang bener tuh gimana sih? Kan nggak cuma sebatas nasehat nih, gue pengen tahu aja. Ya masa dipukul-pukul mulu ya, kali dong, enggak dong. Iya. Mungkin sih lebih
Mending lebih banyak main sama anak aja sih, jangan dicuekin gitu. Oh, Kasih iya waktu, iya iya. jangan dicuekin mulu. Oke, gue agak-agak mengerti sih. Kalau menurut lu cara besarin anak itu kayak gimana ya? Aduh, salah lu bro, bukan membesar. Ya benar sih membesarkan anak sih. Tapi kan gue masih remaja bro, gimana sih lu bro? Lu lu nanya orangnya tuh ke salah umur gitu, seharusnya lu nanya ke momen yang gue dewasa gitu. Ya tapi kalau dalam sisi lu aja deh, gimana pendapat lu? Ini gue jawab dengan pemikiran gue yang sekarang ya. Oke. Mungkin pemikiran gue pas dewasa berubah. Iya, bakal Cuman berubah. ini gue jawab pada saat gue remaja. Iya. Menurut gue itu kekerasan itu salah. Karena kan kekerasan itu kan ada level-levelnya sendiri. Dan tergantung emosi yang lu luapkan pada saat itu. Gitu loh. Kalau gue sendiri pertama-tama kalau ada masalah gue ajak diskusi dulu sama anak gue gitu. Nah, bagus tuh. Contohnya seperti apa? Kalau anak gue diem-diem keluar rumah gitu, Kalau gitu gimana? terus ketahuan gitu paginya, ya bakal gue marahin jelas supaya dia sendiri tuh juga tahu apa yang dia buat salah gitu. Dan dia tahu apa yang dia buat itu salah. Yes. Untuk pada saatnya ya, pada masanya itu. Dan gue ingin anak gue itu tahu apa yang akan dia lakukan apapun itu dia bakal misalnya ngerokok nih. Dia tahu itu salah. Dia tahu bakal salah gitu. Gue pengen mencoba buat anak gue itu begitu pemikirannya. Biar kalau misalnya kena hukuman ngerti sendiri kenapa. Iya. Bagus dong untuk mentalnya juga. Jadi kayak mental baja. Dia berani gitu jadinya. Apa ya? Biar lu ngerti itu memang apa itu berguna buat lo. Apa itu penting buat lo gitu loh. Iya. Iya, benar-benar saya harus pikir 3 kali itu buat apa, manfaatnya apa, pokoknya bakal berguna nggak gitu. Apakah itu bermanfaat untuk lu di kedepannya gitu loh. Ya memang sih masa remaja kan rasa penasaran kita yang paling memuncak, pengen tahu semuanya. Jadi gini mas, kesimpulan gue sih tentang semuanya ini, ya kita nih masih umur remaja, 14, 15, 16 gitu. Ya kita masih di dalam rumah orang tua, listrik masih dibayarin, makanan masih tersedia, ya pokoknya gitu-gitu deh. Kalau misalnya kita ya udah umur kuliah, udah kerja, pokoknya udah dapat kerjaan gitu, udah pendidikan udah selesai, mungkin ya boleh melakukan hal-hal yang lain. Seliar-liarnya lah. Iya, pokoknya kita bebas aja gitu. Tapi dalam ya yang waktu yang sekarang yang kita udah masih remaja, ya melakukan aja belajar. Peraturan yang tuan rumahnya lah. Iya, itu kita jangan melawan gitu. Kesimpulan lu gimana? Ya kita bener-bener pemikiran Kis. Gue setuju banget sama opini lu kali ini. Kesimpulan lu lah. Kita udah bahas banyak juga tadi. Mungkin ini kita udah bisa tutup ya. Iya kali, jangan banyak-banyak. Nanti ini kali kelebihan, too much information, overload gitu kan. Oh iya, oversharing. Iya makanya serem-serem ya udah ya. Terima kasih udah nonton Pucuk Gelas. Maksud gue Poci Podcast Ricci. Ya, stay tune lagi nanti untuk di Poci. Itu pun kalau kita dipilih pembina ya Kis ya. Mungkin. Ya udah. Gua Kiza. Gua Mosya. Dan ini adalah Poci Podcast Ricci. Goodbye. Terima kasih.